Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Syafri Samsudin, NIM 2022511124. Pada kesempatan ini, saya mempersembahkan presentasi tugas akhir wawasan dan aplikasi teknologi yang bertemakan pertanian dengan judul implementasi teknologi penggunaan drone sebagai alat pemupuk pada pertanian padi sawah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Latar belakang pertanian padi sawah merupakan sektor penting dalam sebagian besar negara yang menghasilkan beras sebagai salah satu sumber pangan utama. Namun, dalam praktiknya penggunaan pupuk dan dalam pertanian padi sawah seringkali tidak efisien dan dapat menyebabkan masalah lingkungan serta ekonomi. Penggunaan pupuk berlebihan mencemari lingkungan dan menjadi beban finansial bagi petani. Di sisi lain, penggunaan pupuk yang kurang atau tidak tepat mengurangi produktivitas tanaman. Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, penggunaan teknologi drone sebagai alat pemupuk menjadi solusi inovatif. Drone dapat mengaplikasikan pupuk dengan presisi tinggi, mencapai area sulit dijangkau, mengurangi kerusakan fisik pada tanaman, dan meminimalkan limbah pupuk. Penggunaan drone juga memungkinkan pengoptimalan penggunaan pupuk berdasarkan kebutuhan setiap area lahan. Dengan sensor dan teknologi pemetaan yang canggih, drone dapat mengidentifikasi lahan yang membutuhkan pupuk lebih banyak atau kurang, mengurangi limbah pupuk dan menghemat biaya. Selain itu, drone juga dapat digunakan untuk memonitor pertumbuhan tanaman, mendeteksi hama dan penyakit, serta memetakan kondisi lahan secara real-time, memberikan manfaat tambahan bagi petani. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana efisiensi penggunaan pupuk pada pertanian di sawah saat ini? 2. Bagaimana cara mengimplementasikan drone sebagai alat bantu untuk memupuk tanaman padi? 3. Apa kontribusi teknologi drone sebagai alat pemupuk dalam meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk pada pertanian padi sawah? 4. Bagaimana penggunaan drone sebagai alat pemupuk dapat mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk terhadap lingkungan. Batasan masalah penelitian ini akan difokuskan pada pertanian padi sawah sebagai konteks utama. Masalah yang dibahas adalah efisiensi penggunaan pupuk pada pertanian padi sawah dan implementasinya sebagai alat pemupuk. Analisis akan difokuskan pada manfaat penggunaan drone sebagai alat pemupuk dan mengurangi limbah pupuk dan meningkatkan produktivitas pertanian. Tujuan menganalisis tingkat efisiensi penggunaan pupuk pada pertanian padi sawah saat ini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Membuat rancangan dan mengimplementasikan metode yang efektif untuk menggunakan drone sebagai alat bantu dalam pemupukan tanaman padi. Menilai kontribusi teknologi drone sebagai alat pemupuk dalam meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk pada pertanian padi sawah dan mengidentifikasi bagaimana penggunaan drone sebagai alat pemupuk dapat mengurangi limbah pupuk dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Manfaat penelitian yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dengan mengaplikasikannya dengan tepat dan merata, mengurangi dampak negatif lingkungan dengan mengurangi limbah pupuk, meningkatkan produktivitas pertanian dengan pertumbuhan tanaman yang optimal, kemudahan dan presisi dalam pemupukan dengan akses ke area yang sulit dijangkau. Kajian pustaka dan landasan teori. Setelah peneliti melakukan telaah beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan. Penelitian yang peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan
Fathaillah 2020 yang berjudul Aplikasi Teknologi Pesawat Tanpa Awak Berbasis Drone Hexacopter dalam mengefisiensikan proses penyemprotan tanaman padi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perancangan dan pembuatan alat teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan para kelompok tani dalam kegiatan penyemprotan, baik penyemprotan pupuk cair maupun penyemprotan cairan pestisida. Serta penelitian ini merujuk pada jurnal penelitian yang dilakukan Widyasari 2020 yang berjudul Rancang Bangun Drone Quadcopter Tanpa Awak Penyiram Pupuk Tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan drone untuk menyiram tanaman guna memudahkan petani dalam bertanam. Landasan teori teknologi drone juga dikenal sebagai pesawat tanpa awak atau UAV, Unmanned Aerial Vehicle, merupakan sebuah alat yang dilengkapi dengan sensor, kamera, dan perangkat navigasi yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Drone telah menjadi teknologi yang inovatif dan banyak digunakan dalam berbagai sektor termasuk pertanian. Keunggulannya meliputi kemampuan untuk mengumpulkan data secara visual dan spasial, pemetaan lahan yang akurat, dan fleksibilitas dalam mencapai area yang sulit dijangkau. Pemupukan pada pertanian padi sawah adalah proses memberikan nutrisi atau pupuk kepada tanaman untuk memenuhi kebutuhan gizi padi sawah tersebut. Efisiensi penggunaan pupuk mengacu pada penggunaan pupuk dengan cara yang efektif dan efisien untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Penerapan yang tidak efisien dapat mengakibatkan penyebaran pupuk yang tidak merata, penumpukan pupuk yang berlebihan di beberapa area, dan kehilangan nutrisi akibat faktor lingkungan seperti erosi tanah atau pencucian pupuk. Keuntungan penggunaan drone dalam pemupukan yaitu pertama, drone dapat mengakses area yang sulit dijangkau oleh alat pemupuk konvensional seperti daerah terjal atau tergenang air. Kedua, drone dilengkapi dengan sensor dan kamera yang dapat mengumpulkan data visual tentang kondisi tanaman, kepadatan tanaman, dan tingkat kebutuhan pupuk. Hal ini memungkinkan pemupukan yang merata dan presisi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ketiga, drone dapat dilengkapi dengan sistem pengendalian yang cerdas seperti pemetaan lahan berbasis citra dan analisis data untuk memberikan informasi yang akurat tentang kebutuhan pupuk kepada setiap bagian lahan. Pengaruh implementasi teknologi drone pada pertanian padi sawah yaitu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Dengan pemupukan yang lebih presisi dan merata, pupuk dapat disalurkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan tanaman, mengurangi pemborosan pupuk dan dampak negatif terhadap lingkungan. Aplikasi Mission Planner adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol misi atau tugas yang dilakukan oleh drone atau pesawat tanpa awak. Aplikasi ini memberikan antarmuka grafis yang intuitif dan lengkap untuk mengatur parameter penerbangan, mengatur jalur penerbangan, mengontrol perangkat keras drone, serta melacak data dan sensor dari drone. Mission Planner biasanya digunakan untuk pengoperasian drone secara otomatis di mana pengguna dapat memprogram jalur penerbangan dengan titik pengambilan gambar atau video dan kegiatan lainnya. Aplikasi Mission Planner mendukung berbagai platform drone dan umumnya digunakan dalam aplikasi seperti survei pemetaan, pemantauan pertanian, inspeksi infrastruktur, dan sebagainya. Metodologi penelitian ini dilakukan di wilayah pertanian pada sawah di Desa Karangbener
Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan selama periode 2 minggu, di mana fokusnya adalah mengimplementasikan teknologi penggunaan drone sebagai alat pemupuk dalam pertanian padi dan sawah. Maksudnya pertanian padi sawah. Untuk flowchartnya bisa dilihat seperti ini. Dimulai dari menghidupkan remote control, receiver data sistem dihidupkan, inisialisasi sinyal PWM oleh APM, terus inisialisasi radio telemetri, terus inisialisasi modul GPS dan GLONASS, lanjut penguncian drone oleh GPS dan GLONASS. Jika penguncian berhasil, maka lanjut melakukan arming. Jika tidak, kembali lagi ke penguncian drone oleh GPS dan GLONASS. Ini kalau sudah melakukan arming, lanjut pemilihan metode stabilize, terus deteksi sinyal PWM dan koordinat flight, lanjut pemilihan mode auto, terus mengakses kamera. Kalau kamera sudah terakses, akan mendeteksi jalur tempuh. Kalau tidak, akan mengakses kamera lagi. Kamera sudah terakses, terus mendeteksi jalur tempuh, koordinat tujuan jika tidak ditemukan, balik lagi mendeteksi lagi jalur tempuhnya. Kalau koordinat tujuan ditemukan, langsung lanjut ke pembukaan keran tangki pupuk, terus menuju koordinat stabilize, control landing, terus sesudah itu bisa control landing manual, terus mematikan sistem, dan selesai. Ini flowchart sistem drone-nya ya. Terus perancangan sistem, ini blok diagram perancangan sistem. Terdapat perancangan kerja yang menjelaskan penggunaan perangkat dan sistem yang digunakan dalam penelitian ini. PC terhubung dengan radio telemetri TX untuk mengirimkan data koordinat tujuan. Data tersebut diterima oleh radio telemetri RX dan diterima ke APM atau APM Pro yang berfungsi sebagai pengontrol utama quadcopter. APM atau APM Pro dilengkapi dengan sensor gyro, accelerometer, GPS, GLONASS, dan kompas untuk menjaga kestabilan, mengetahui gerakan, ketinggian, dan arah drone. Transmitter RC digunakan untuk melakukan proses manual pada drone. Instruksi dan transmitter diterima oleh receiver RC dan diproses oleh flight control board untuk mengeksekusi atau memerintahkan ESC atau Electronic Speed Control yang digunakan untuk menggerakkan motor untuk berputar sesuai perintah data yang diterima. Ini data flow diagramnya. Owner, data flow diagram sistem drone, owner yang meminta pemupukan bisa mengambil keputusan. Owner juga dapat memantau dan memelihara drone ini. Petani dapat menganalisa data, mengakses data hasil pemupukan dari drone tersebut. Petani dapat mengisi dalam tangki dalam drone tersebut diisi pupuk. Petani juga dapat melakukan pemantauan. Admin dapat mengatur, mengontrol, menjalankan tugas, dan mengelola sistem. Dan ini drone data processing untuk memproses data pemupukan. Hasil penelitian dan pembahasan, hasil pengujian daya angkat drone, pengujian daya angkat pada drone
quadcopter dilakukan untuk mengevaluasi sikap terbang, attitude, dan daya angkat. Pengujian ini dilakukan penggunaan dua metode, yaitu dengan beban dan tanpa beban yang telah ditentukan sebelumnya pada drone tersebut. Pengujian software, pengujian terbang quadcopter dilakukan menggunakan aplikasi Mission Planner. Aplikasi ini digunakan mulai dari proses memuat firmware, melakukan kalibrasi drone sebelum penerbangan, dan merencanakan titik tujuan penerbangan menggunakan waypoint atau yang disebut perencanaan jalur terbang tanpa awak, quadcopter atau drone. Selain itu, aplikasi ini juga digunakan untuk mengatur pengaturan pada remote control, khususnya pengaturan tombol switch yang ada pada remote. Berbagai fungsi dapat diprogram pada tombol switch tersebut. Pengujian error pada titik tujuan atau waypoint. Pada pengujian ini dilakukan penentuan titik koordinat tujuan atau waypoint mulai dari titik home hingga titik tujuan. Jalur terdiri dari 6 titik dengan pola zigzag. Proses pembuatan jalur dimulai dari titik home, kemudian ketinggian terbang drone quadcopter atau UAV diatur. Selanjutnya komen diatur pada titik setelah home dengan mengubahnya menjadi waypoint, dan pada titik akhir komen diubah menjadi return to launch. Ini jalur waypoint pada aplikasi Mission Planner yang udah dibuat. Gambar 4 merupakan tampilan menu dalam aplikasi Mission Planner untuk membuat jalur penerbangan otomatis dan titik awal hingga titik tujuan akhir. Pengujian ketahanan terbang. Pengujian terbang ini memiliki tujuan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan oleh drone saat melakukan penyemprotan cairan pupuk, serta menguji ketahanan drone saat membawa beban. Beban yang ditentukan dengan berbagai berat akan diangkut oleh drone dengan variasi beban yang berbeda. Hasil yang diperoleh dari setiap pengujian akan berbeda pula. Kesimpulan, implementasi teknologi penggunaan drone sebagai alat pemupuk pada pertanian padi di sawah memiliki berbagai manfaat yang signifikan. Pertama, penggunaan drone dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dengan memberikan penyebaran yang lebih merata dan tepat sasaran, mengurangi pemborosan pupuk, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kedua, memungkinkan akses ke lahan pertanian yang sulit dijangkau oleh alat pemupuk konvensional sehingga membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan hasil panen mereka. Namun, implementasi drone sebagai alat pemupuk juga menghadapi beberapa tantangan seperti akurasi pembacaan data GPS dan pengaruh angin kencang yang dapat mempengaruhi jalur penerbangan drone. Oleh karena itu, diperlukan pengujian lebih lanjut dan peningkatan teknologi untuk mengatasi masalah ini. Secara keseluruhan, penggunaan drone sebagai alat pemupuk pada pertanian padi sawah menjanjikan efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan pupuk dan memberikan manfaat bagi petani. Namun, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan akurasi dan kinerja drone dalam penyemprotan pupuk. Baik, sekian presentasi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah kata, tolong dimaafkan.